Kamu udah ninggalin ayah. Kalian pernah mengalami hal seperti Ayah kamu ini? gak pernah nganggap kamu ada lah. Ayah kamu cuma nganggap kamu jadi atlet. Aku yang selalu ada buat kamu lah. Atau seperti ini? Kamu masih bisa nyangkal. Aku nggak lagi mau nyangka. Terus? Aku cuma mau bilang bahwa ini semua nggak benar. Kamu nggak ngerti dan kamu tuh semenjak hamil selalu begini curiga terus bawaannya. Aku juga bingung kenapa harus curiga terus. Yuk kita simak baik-baik ulasannya. Hai semuanya, aku Ari dan hari ini kita akan membahas mengenai gaslighting. Sebenarnya apa sih gaslighting itu? Nah, gaslighting adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain atau sekelompok orang yang mengakibatkan mereka itu pada akhirnya mempertanyakan kredibilitas mereka. Dan parahnya lagi, mereka akan mempertanyakan mengenai kewarasan mereka. Nah, istilah gaslight ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada film Gaslight yang tayang pada tahun 1994. Nah, film ini diadaptasi dari drama Gaslight yang merupakan karya dari Patrick Hamilton. Nah, lalu apa sih Kak penyebab dari gaslighting ini? Nah, penyebab dari gaslighting ini menurut para intelektual dan juga kaum aktivis feminis, mereka mengatakan bahwa ketimpangan kuasa merupakan salah satu faktor penyebab dari gaslighting ini. Misalnya nih, ada laki-laki yang kurang kompeten lalu mengarahkannya pada perempuan atau pasangannya, sehingga ketika si pasangan ini menerima identitas atau emblem yang diberikan oleh si laki-laki tersebut, mereka akan merasa inferior terhadap si laki-laki dan berujung pada membenarkan hal-hal yang dilakukan oleh si laki-laki ini. Misalnya saja, mereka itu melakukan hal ini untuk kebaikanku kok, mereka melakukan hal ini tuh karena sayang sama aku kok. Atau bisa juga si perempuan ini akan menyalahkan diri mereka sendiri atau melakukan self blaming. Misalnya, kok hari ini kayaknya aku sensitif banget ya. Oh, kayaknya ini salahku deh, bukan salahnya. Nah, kalian pasti mengira bahwa gaslighting ini hanya terjadi pada pasangan saja. Bener nggak nih? Jangan salah dulu. Gaslighting ini tidak hanya terjadi pada pasangan saja, namun juga bisa terjadi pada teman atau bahkan keluarga kita lah. Misalnya nih, di lingkungan kerja, ada rekan kerja yang menganggap bahwa rekan kerjanya yang lain itu kurang kompeten dalam melakukan suatu kerja, maka dia bisa saja melakukan gaslighting. Lalu pada lingkungan pertemanan, yang dimana lingkungan pertemanannya itu adalah lingkungan pertemanan yang toksik, lalu membuat temannya yang lain itu merasa kurang percaya diri akan kemampuannya, lalu merasa insecure. Bahkan gaslighting ini juga mampu loh terjadi pada dunia politik. Kalau yang ini ngeri-ngeri sedep ya teman-teman ya. Jadi dari sekian banyaknya berita yang beredar, pasti ada berita hoax yang beredar juga. Nah, berita hoax yang dibuat oleh para petinggi atau pejabat publik inilah yang membuat kita sebagai masyarakat pada akhirnya mulai mempertanyakan fakta dan malah meragukan realitas yang terjadi di sekitar kita. Nah, lalu apa aja sih ciri-ciri dari gaslighter ini? Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu menyangkal kenyataan. Jadi si gaslighter ini akan berbohong dan membingungkan realita yang terjadi, kemudian akan menuduh si korban mengada-ngada atau berhalusinasi. Lalu yang kedua, memojokkan. Dimana si gaslighter ini nantinya akan menceritakan kepada banyak orang bahwa si korban ini sedang berhalusinasi, atau bisa juga mempengaruhi si korban bahwa orang-orang yang terdekat dengan korban itu sedang memanfaatkan dirinya. Lalu yang ketiga ada menipu dengan kebaikan. Nah, si gaslighter ini nantinya akan berpura-pura bersikap peduli lalu menjadi baik ketika si korban ini sudah tidak lagi menentang dirinya dan mengungkit lagi mengenai kebenaran yang terjadi.
Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari situasi gaslighting ini? Nah, menurut Dr. Jimmy Andrian, seorang psikiater, yang harus kita lakukan pertama yaitu membangun boundaries, bahwa kita tidak harus bertanggung jawab atas sikap yang diambil oleh orang lain. Lalu yang kedua, kita bisa speak up apa yang kita rasakan dan juga pikirkan. Yang ketiga, kita bisa memvalidasi emosi dengan menceritakannya kepada orang-orang terdekat kita agar kita dapat membangun rasa percaya diri. Dan juga jangan korbankan perasaan dengan membangun batasan dengan si pelaku. Yang keempat, jangan terjebak dengan jebakan yang dibuat oleh pelaku. Dan yang kelima, jika perlu kita menjaga jarak dan prioritaskan kewarasan. Nah, jadi teman-teman, cara kita keluar dari situasi gaslighting ini bergantung pada niat kita, bisa atau tidak, mau atau tidak. Nah, untuk kalian yang pernah mengalami gaslighting atau menjadi korban dari gaslighting, bisa ya share di kolom komentar. And see ya!